Ya pemirsa, kita akan awali berita terhangat dan juga terpopuler dari situs cnbcindonesia.com dari Menakar yang ungkap kenaikan alfa upah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan nilai indeks tertentu atau alfa dalam rumus penetapan upah minimum 2026 mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam rancangan peraturan pemerintah pengupahan baru, nilai alfa ditetapkan di kisaran 0,5 hingga 0,9 dari yang sebelumnya di 0,1 sampai 0,3. Yasirli menjelaskan kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus juga memberikan ruang lebih besar bagi penyesuaian upah minimum di daerah. Alfa dimaknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, serta juga menjadi instrumen untuk mengurangi disparitas upah antar daerah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Meski nilai alfa naik, Yasirli menegaskan formula perhitungan upah tidak berubah. Rumus upah minimum tetap mengacu pada inflasi ditambah juga dengan pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa. Dengan kenaikan alfa ini, pemerintah berharap kebijakan upah minimum pada 2026 lebih adil, adaptif dan juga mampu menjaga daya beli pekerja tanpa mengganggu keberlanjutan usaha. Kita ke top news yang kedua. Internet lumpuh menjadi salah satu fenomena global sepanjang 2025. Puluhan negara mengalami pemutusan akses internet dengan berbagai alasan, mulai dari kebijakan pemerintah hingga bencana alam. Data dari The 2025 Cloudflare Radar Year in Review mencatatkan dari 174 peristiwa internet putus sepanjang 2025, yakni sebanyak 83 kasus dilakukan oleh pemerintah. Mayoritas pemutusan akses oleh pemerintah dilakukan untuk mencegah kecurangan ujian. Di Irak, Suriah, dan Sudan secara berkala juga mematikan internet selama jam ujian. Sementara itu di Libya dan Tanzania, internet diputus untuk meredam unjuk rasa dan gejolak sipil. Di Afghanistan, pemutusan internet dilakukan dengan alasan moralitas. Cloudflare mencatat setelah pemadaman, lalu lintas internet negara terdampak anjlok hingga 70% di bawah level normal. Di Tanzania, trafik sempat naik lebih dari 40% sebelum akhirnya kemudian turun tajam. Tak hanya berskala negara, gangguan internet global juga terjadi saat layanan Cloudflare sempat tidak dapat diakses pada November 2025. Dampaknya sejumlah platform besar seperti X, ChatGPT, dan Canva juga ikut lumpuh. Sepanjang tahun 2025, pemutusan internet terbanyak disebabkan kebijakan pemerintah. Disusul juga pemadaman listrik, kabel putus, masalah teknis hingga cuaca dan kebakaran. Kita ke top news yang ketiga, media asing soroti bendera putih warga Aceh. Ya, media asing kembali menyorot bencana banjir dan longsor di Sumatera, salah satunya di Aceh, di mana warga dikabarkan mengibarkan bendera putih sebagai tanda keputusasaan. Laporan ini dimuat oleh media Singapura, yakni Channel News Asia atau CNA, di mana dalam artikelnya CNA menuliskan bahwa bendera putih dikibarkan warga untuk menandakan mereka tidak lagi mampu bertahan di tengah krisis pangan, listrik, dan akses bantuan. CNA mencatat lebih dari 1.000 orang di Sumatera meninggal dunia sejak bencana yang terjadi sekitar 25 November lalu. Namun bantuan pemerintah disebut kesulitan menjangkau sejumlah daerah terpencil. Para penyintas juga dilaporkan mengalami masalah kesehatan, mulai dari demam, tifus hingga penyakit kulit. Bendera putih dilaporkan terlihat di depan rumah warga sepanjang Jalan Raya Nasional, pos darurat hingga lokasi evakuasi. Bahkan sejumlah kantor pemerintah daerah juga ikut dikibarkan bendera putih tersebut sebagai bentuk protes atas lambatnya respon pemerintah pusat. Salah satu wilayah yang disebut adalah Kabupaten Aceh Tamiang, di mana bendera putih terlihat di sepanjang jalan nasional penghubung Banda Aceh dan Medan. Sorotan serupa juga datang dari media Perancis yakni AFP. Dalam laporannya, AFP menggambarkan kisah para penyintas yang kehilangan rumah dan juga sumber penghidupan, serta menyerukan bantuan internasional. Kita beralih ke top news yang terakhir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menetapkan harga batu bara acuan atau HBA untuk periode kedua Desember 2025. Seluruh 4 kategori HBA ditetapkan naik dibandingkan dengan periode pertama Desember 2025. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri SDM nomor 420 KMB 01 MEM B 2025, yakni tentang harga mineral logam acuan dan harga batu bara acuan.
Ketetapan ini ditandatangani pada 15 Desember 2025 dan berlaku efektif pada tanggal yang sama. Untuk batubara kalori 6322 GIR, HBA ditetapkan sebesar $100.81 per ton, naik dari $98.26 per ton pada periode sebelumnya. Lalu batubara 1 dengan kalori 5300 GAR ditetapkan sebesar $69.93 per tonnya, yakni naik $67.99 per tonnya. Lanjut, batubara 2 dengan kalori 400 GAR ditetapkan sebesar $45.44 per ton, naik dari $44.37 per tonnya. Sedangkan untuk batubara 3 dengan kalori 400 GAR ditetapkan sebesar $35.02 per tonnya, naik dari $34.15 per tonnya. Kenaikan seluruh kategori HBA ini menjadi acuan dalam transaksi batubara nasional serta mencerminkan perkembangan pasar batubara pada akhir tahun 2025.